Oke sobat Pramunet, nah, ini adalah simulasi dari pemungutan suara dan bimbingan teknis Kecamatan Pak Surawati ya. Harus di kanan ya, kalau di sebelumnya kanan. Ini 1, 2, 3. Oke, ini suara-suara ya, yang megang suara-suara. Nah, kasih ke bapak ini naik tangan. Terus dipakailah oleh ini. PPS itu. Itulah pakai 1. Maka PPS 1 Pak ditanda ini dulu ya. Baru dibawa ke sini, baru jadi ke sini. Cek dulu. Kita belum kita tanda ini. Nah, masuk ke situ. Ayo Pak, siapa lagi Pak? Berapa lagi habis? Ini kosong. Coba. Yang ke sini. Dari Kirai. Nah, pastikan KPPS 6 ini orang-orang yang tertentu ya, yang tidak masuk. Akhirnya surat suara presiden itu masuk DPR. Akhirnya pas perhitungan, lalu itu sunah Sesuai warna ini. Jadi yang harus dipahami oleh KPPS 6 itu warna surat suara. Presiden itu abu-abu, DPD merah, DPR RI kuning, biru DPR provinsi, dan hijau itu DPRD kabupaten. Enggak, Bapak ini dulu. Surat. Nah, yang harus jadi catatan KPPS 3 itu ya. Nah, itu yang harus dicek yang DPDP, DPT dan apa? DPK. Nah, ini yang harus jadi catatan. Yang tidak memilih itu ada 2 kriteria. Bisa dia itu pindahan dari Pramuli. Apa dapat 5 kotak? Apa dapat 5 surat suara? Ada 2 jawab. Ada yang bisa jawab tak? Itu sesuai dengan keputusan KPU nomor 1202 itu tentang desain surat suara dan alat bantu tunanetra tentang surat pindah pemilih. Ada 2 jawaban. Jawaban pertama itu dia dapat 5 surat suara apabila dia itu pindah memilih dengan melampirkan KK dan KTP terbaru. Bisa orang pernah memilih pindah ke Gunung Raja. Nah, KK dia tuh sudah buat KK dan KTP Gunung Raja, maka dia dapat 5 kotak surat suara. Tetapi misal dia itu hanya pindah memilih hanya sekedar bekerja, gawe ya, atau sekolah, atau sakit, dia itu dapat 4 surat suara. Mengapa demikian? Ada yang bisa jawab nggak? Karena Pramuli itu bukan dapil DPRD kabupaten. Maka dia tidak bisa memilih DPRD kabupaten. Kemudian misal dia itu pindah dari kota Palembang, perhatikan 2 kriteria tersebut, dia itu dapat surat suara berapa? 3 ya. Dia itu tidak dapat yang provinsi dan kabupaten, karena Palembang itu bukan dapil provinsi. Itu yang harus kita pahami ya. Dapil provinsi itu Muara Enim, Pali dan Pramuli, dapil 6.
Contoh ketiga, orang itu dari Medan, bekerja di PTT. Satu surat suara. Kenapa demikian? Itu kalau dia yang hanya ingin bekerja di PTT, tapi kalau dia pindah domisili ke Banyuayu, dia tetap dapat 5. Mengapa demikian? Dia pindah dari Medan tapi dapat 1. Karena Medan itu bukan dapil DPRD kabupaten, bukan dapil DPRD provinsi, dan bukan RI. RI itu perlu dicatat ya. RI itu kita masuk di dalam yang terdiri dari 11 kabupaten. Sedangkan dapil 1 terdiri dari 6. Dapil 1 itu terdiri dari kota Palembang sampai ke kota Lubuk Linggau, daerah darat. Sedangkan dapil 2 itu terdiri dari Kabupaten Pahlawang sampai ke Lombok Timur. Jadi lebih banyak kabupaten di wilayah dapil 2. Anda tahu kenapa tidak pembagian rata? Kabupaten kota di Sumatera Selatan itu ada 17 ya. Ada 17, kenapa tidak ada yang 8, ada yang 9? Dia memperhatikan DPT. Kota Lubuk Linggau dan kota Palembang itu jika digabung itu hampir 2 juta pemilih. Belum dari Banyuasi, Musi Banyuasi itu wilayah yang besar. Sedangkan wilayah 11 kabupaten kota di dapil 2 itu masih wilayah-wilayah yang berkembang. Contoh Pahlawang, Kabupaten Pali itu pemilihnya dikit, paling banyak itu di Lombok Timur, hampir 900 ribuan. Kalau di Palembang itu 1,2 sekian juta pemilih. Itulah alasan kenapa tidak pembagian rata ya. Bisa dipahami yang tidak memilih yang tidak sesuai surat-suaranya dapat. Misal pindahan dari Jawa, berapa surat suara yang dipilih dapat? 1 ya, sama saya di Medan tadi. Kalau pindahan dari Pangkalan, dapat berapa suara-suara? Ayo 1, ada 2, ada 3. Ada kopak-kopak 2 atau 3 yang apa? Ngapa 2? Ngapa 3? Ini perlu ya dijelaskan ya. Jangan sekedar kita coblos pulang tidak sesuai ini. Ya, ini Pak, ini saya tambahkan sedikit. Kalau saya perhatikan seluruh anggota KPPN di sini pada kebingungan ya. Nah, saya minta tolong diberitahukan masalah wilayah dapil. Oke, saya supaya tidak justru waktu di pemungutan suara masalah dapil itu ya. untuk pindah wilayah kecamatan, kalau dari Gunung Mega pindah ke Pabedagu dia tetap dapat 1, tetap dapat 5 surat suara. Mengapa? Karena dia masih satu dapil. Gunung Mega, Belitung, Paderai dan Ramandiri itu 1 dapil. Ya. Tapi kalau dia itu pindah dari Prabumuli tadi, Prabumuli itu bukan lagi dapil DPRD, makanya dia bukan dapat 4. Pengecualian kalau dia pindah memilih itu KK dan KTP-nya pindah sesuai domisili tersebut. Tetapi kalau dia pindah sekedar bekerja, orang Prabumuli pindah sekedar memilih bekerja di PT LCL, sedangkan dia mau memilih itu cuma dapat 4. Yang pertama berikutnya, jadi dapil kita ini dapil 2. Dapil 2 ini Rambang Biru, 4 Pabedagu, Belitung dan Gunung Mega. Itu maksud Bapak tadi. Jelaskan dapil kita. Dan dapil provinsi kita ini Muara ini Pali, Prabumuli. Ya. Nah, itu menurut dapil. Jadi saya itu terbesar daripada itu bukan dapil kita. Jadi kalau saya itu
tidak masuk di kita. Dan dapil Sumsel 2, Sumsel 2. Oke, saya coba dicatat ya, biar jadi pertama Pak Awang. Kalau dicatat kalau Dapil provinsi ini adalah Racu gitu. kalau DPR provinsi kita itu dapil 6. Wah ini Pali dan Prabowo. Kita lanjut Pak. Sekedar penjelasan tambahan karena rekan-rekan sebelumnya tidak menjelaskan. Itu kan buat dapil provinsi ini. Dapil RI itu Pak Lawang, Pagar Alam, Lahad, Muara Ini, Pali, Prabowo, Ogan Ilir, Ogo Timur, Ogo Selatan, Ogo Indo. Tapi dapil satu itu Palembang, Banyuasin, Musirawas Utara, dan Depok Tengah. Gambar ya. Tapi intinya ya, siapa yang ngurus DPDP itu di surat DPDP itu ada di kontennya, dapat suara RI, dapat suara presiden, dapat suara itu sudah dikonten di DPDP. Asal yang ngurus DPDP di kertas DPDP itu sudah tertulis kita dapat berapa suara, ya sudah dikonten. Nah, jadi benar KPBS tinggal melihat daripada surat DPDP tersebut. Karena DPDP itu telah tertulis, ya. Berapa kita dapat suara sudah ada di situ, ya. Mulai tambahan ini. Jadi Pak, silakan sambung. Pak, panggil Pak. Bisa, semuanya. Pak ini dulu Pak, Pak ini yang masuk dulu. Ini soal Pak harus apa? Jadi yang sampai salah itu, tapi yang DPRD kabupaten termasuk yang DPR RI. Makanya pas perhitungan suara tidak sinkron data itu. Jadi KPPS 6 ini orang-orang yang konsentrasi, orang-orang yang teliti, baik mata, pendengaran atau hati. Nah, saya jelaskan ya, seandainya ada pemilihan misal surat suara DPR provinsi termasuk di RI, apa yang terjadi yang harus kita lakukan pas perhitungan suara itu dihitung lagi, itulah yang buat kami kita tuh banyak. Makanya di apa kita bergoyang balik apa-apa yang penting gawe lancar. Nasi yang ini masuk kotak ini, masuk kotak ini. Ayo lanjut Pak. Pak panggil. Kang Dadang.
itu sebenarnya nyambung pasti. Yang lain bisa dipahami tidak? Masih ada kan juga? Hah? Ada hal-hal yang ingin ditanyakan nggak terkait? Kalau ada yang pengen nyoba simulasi ke depan, ya apa kita coba lagi? Silakan naik. Ini ada yang nanya tadi kan, dia tuh tidak baca KPPS, pendiri disabilitas ya, apa yang sakit ya. Itu tugas KPPS 4 dan KPPS 6 yang ke rumah. Setelah menerima undangan, ya, jangan ke rumah langsung, tapi undangan dapat, jangan. Kalau perhatikan ya, KPPS 4. Nah itu 4, seperti yang 6 ini. Itu tugas tupoksi ya, itu harus. Tapi dengan syarat harus undangan itu dikasih dulu. Jangan pasti nyuruh KPPS ke rumah yang sakit itu. Kita ada aturannya sebenarnya. Jadi itu apa KPPS 4 dan KPPS. Pada saat penghitungan suara pun mereka itu ada tugas masing-masing. Yang jelas ketua itu membacakan. Jadi ya, kalau ada keluarga yang sakit, tunggu bawa ke undangannya, lapor ke KPPS, bawa dengan nilai tolong dijengok. Dan KPPS berkoordinasi dengan PTPS. Jangan ada sebenarnya, ya. Karena kita ada dengan kerja di PTPS, harus koordinasi dengan PTPS, saksi juga. Jadi datang keluarga itu harus bersama PTPS dengan saksi. Jadi PTPS baik, ya. Dimas, Nah, Dimas juga berkawan dengan Dimas ya. Ya tapi setelah pemilih ini sudah ada apa masyarakat ini jangan dulu ya dalam TPS ya. Nah, keren. Ya, sama itu lagi pas ini kan pemungutan ya. Tapi kan penghitungan suara. Nah, KPPS 1 itu bertindak sebagai yang membacakan ya, membacakan hasil. KPPS 2 itu yang melipat, KPPS 3 itu yang menyusun KPPS. Tidak, KPPS 4, 5 itu yang nyata. Nah, itu yang nyata. KPPS 7, KPPS 6 yang apa? Yang nulis di papan tulis. Yang di Ciplano itu ya, C1 Plano itu KPPS 6. Jadi tidak pasti sebenarnya. Ini harus fungsi masing-masing KPPS itu. Nanti ini bisa ada berupa panduan kami bagikan. Itulah simulasi ya, yang perhitungan. Simulasi ya. Bapak itu jajan nulis lain, yang penting namanya simulasi juga. Yang penting tugas mereka ini ada yang membuka kotak suara, membuat paham Pak. Jadi intinya pemilu 2019-2024 ini hampir sama baik. Cuma perbedaannya dari Sirekap, ya, Sirekap. Tapi nyambung daripada penduduk kita masih di Ciplano, ya. Walaupun di Sirekap masih menunggu Ciplano yang ditulis manual, ya. Itu. Ini tunggu, ya. Membeda Sirekap ya. Jadi yang biasanya sudah pernah di 2019 bersama baik, cuma beda Sirekap lain.
Cuma walaupun ada sedekah, penghitungan itu masih nunggu Ciprano baru diplenokan di kabupaten. Kalau Ciprano belum datang, belum banyak anak pleno. Walaupun sedekah tidak sampai, ada cepat sedekah itu. Jadi gini ya.